terpercaya. Harga beras di Gorontalo masih mahal sejak beberapa bulan terakhir, meski pemerintah telah mendistribusikan beras SPHP. Akibat perkelahian antar pelajar yang menyebabkan satu korban meninggal dunia, warga dari 2 desa terlibat perang kelompok. Aksi baca puisi saat PKKMB di Universitas Negeri Gorontalo oleh Bapala dihentikan dosen lantaran menggunakan properti rokok. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Hampir 3 bulan, harga beras di Gorontalo masih tetap mahal dan tak menunjukkan tanda penurunan. Harga beras di pasar harian masih mencapai Rp17.000 per kilogram. Di pasar sentral kota Gorontalo, harga beras masih cenderung mahal dan bervariasi. Bahkan masih mencapai Rp17.000 per kilogram untuk jenis beras kualitas premium. Salah satu pedagang bilang sudah hampir 3 bulan, harga beras masih bertahan mahal dan belum mengalami penurunan. Mahalnya harga beras karena ketersediaan beras yang masih cukup terbatas, sementara kehadiran beras SPHP pun dinilai tidak berdampak pada harga beras eceran di pedagang. Kalau harga sekarang tetap masih harga mahal. Berapa itu per kilo sekarang? Kalau per kolinya kalau biasa ambil dari pedagang itu, kalau yang beras itu yang 17 per kilo, dia 800. Kemudian yang di bawah harga juga ada yang 770, 760. Berarti kalau yang paling mahal sekarang berapa per kilo? Itu yang 17. 17.000 itu Iya. Kualitas yang bagus Yang itu. bagus itu. Tapi yang sudah lama ya ada beras mahal. Sudah lama. Mungkin sudah ada 2-3 bulan ini mahal ini. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo bilang, kurangnya ketersediaan beras premium dari produsen cukup mempengaruhi harga beras eceran di pasar harian Kota Gorontalo. Dengan terjadinya harga yang masih tinggi di pasaran, hal ini dikarenakan beras yang dari produsen nasional itu belum terdistribusi secara baik atau secara merata ke daerah-daerah, termasuk di Kota Gorontalo ini. Jadi itu terkendala dengan distribusi beras premium dari produsen nasional. Ketersediaan beras di Kota Gorontalo pun dipastikan aman dan mencukupi meski dihadapkan dengan harga yang mahal. Kebaikan harga beras berdampak pada omset pedagang di pasar. Hingga kini, pemerintah Kota Gorontalo terus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menekan kenaikan harga beras melalui berbagai program dan pengawasan. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, demi menekan harga beras yang terus naik, Bulog Cabang Gorontalo terus distribusikan beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah bersama TNI, Polri, serta instansi pemerintahan. Lebih dari 300 ton beras SPHP telah tersalurkan. Harga beras di Gorontalo beberapa bulan terakhir terus menjadi perhatian pemerintah lantaran kian berdampak terhadap daya beli masyarakat dan sektor usaha. Bulog Cabang Gorontalo berupaya menyalurkan cadangan beras pemerintah melalui bantuan pangan hingga Gerakan Pangan Murah. Bersama TNI dan Polri serta instansi pemerintah, Bulog telah menyalurkan sekitar 372 ton beras SPHP ke masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah atau program lainnya. Beras SPHP disalurkan dengan harga kisaran Rp60.000 ukuran 5 kg. Gerakan Pangan Murah ini pun disambut warga di tengah mahalnya harga beras. Insya Allah bulan September sudah stabil. Antusias warga terhadap intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk Gerakan Pangan Murah, yaitu penjualan beras SPHP secara mobile yang dilakukan oleh Bulog bekerja sama dengan pemerintah daerah dan TNI Polri.
SPHP akan kami lakukan sampai Desember 2025. Dan pada hari ini kami sampaikan bahwa sudah terjadi tren penurunan harga beras di pasar di wilayah Gorontalo. Distribusi beras SPHP akan dilaksanakan hingga bulan Desember 2025 untuk memastikan harga dan pasokan beras di masyarakat tetap stabil. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, gangguan telekomunikasi di Papua Selatan kembali terjadi akibat kerusakan kabel optik bawah laut jalur Merauke Sorong. Berdasarkan laporan dari Telkom, gangguan ini disebabkan oleh putusnya kabel jaringan optik bawah laut jalur Merauke Sorong. Sebelumnya gangguan telekomunikasi juga sering terjadi hampir setiap tahun, terakhir pada Februari 2024 lalu. Tak hanya Merauke saja, beberapa kabupaten juga berdampak seperti Mapi, Bovendigul, Asmat, sampai ke Kaimana juga merasakan dampak lumpuhnya jaringan internet. Belum diketahui secara pasti penyebab kerusakan kabel optik dan diperkirakan akan rampung pada 5 September 2025. Gubernur Papua Selatan bilang saat ini pemerintah dan pihak Telkom sedang membangun jalur cadangan dari ruas Tual Merauke yang diharapkan selesai pada Desember 2025. Gangguan alat komunikasi atau telekomunikasi jaringan fiber optik ini sama dengan gangguan PLN. Bisa karena ada kerusakan, bisa juga karena perawatan rutin, bisa juga karena force major, faktor alam. Nah, yang terjadi ini menurut laporan Telkom itu ada masalah di jalur Merauke Sorong. Jadi bukan cuma kita, ada beberapa kabupaten itu semua terdampak. Seperti Mapi, Bovendigul, Asmat, sampai ke Kaimana dan Sorong. Saudara, 3 personil Paskibraka Papua Barat Daya yang viral karena kekompakan saling membantu saat menjalankan tugas di momen upacara HUT Republik Indonesia ke-80 terima hadiah motor dari Kementerian Hukum di kantor Gubernur Papua Barat Daya. Motor dulu baru pakai. Karisto Gideon Dimara, Paskibraka yang lemas usai jalankan tugasnya, terharu bisa mendapatkan hadiah motor dari Kementerian Hukum. Selama ini Kristo yang merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara, setiap hari berjalan kaki menuju sekolah. Meski mendapat motor, Kristo tetap sedih lantaran ayahnya meninggal saat Kristo sedang menjalankan tugas sebagai Paskibraka. Dengan hadiah motor ini, Kristo mengaku akan semakin giat belajar. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya berharap siswa selalu bersyukur dan tertib berkendara. Pemerintah Papua Barat Daya juga memberikan apresiasi kepada Paskibraka dengan hadiah uang pembinaan senilai 6 juta rupiah bagi masing-masing Paskibraka. Setiap ke sekolah saya jalan kaki. Di rumah saya, kalau setiap jalan ke sekolah hampir 100 meter begitu. Lumayan jauh. Bahkan saya sekolah di Raja Ampat, SMK IPK Bukit Saitu. Saya baru kelas 2, umur saya 17. Orang tua saya kemarin pas pengibaran meninggal. Ibu saya meninggal 2023. Lalai belajar. Harus terus giat belajar. Walaupun sudah mendapatkan janji, sudah mendapatkan, tapi jangan sampai itu membuat Anda terlena. Tantangan ke depan lebih besar lagi. Akibat perkelahian antar pelajar yang menyebabkan 1 korban meninggal dunia, warga dari 2 desa terlibat perang kelompok. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, 2 kelompok warga di kota Ambon, Maluku terlibat bentrok yang dipicu perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar yang mengakibatkan seorang siswa asal desa Gitu meninggal dunia sehingga memicu kemarahan warga yang berujung bentrok antar desa Hitu dan Hunut.
Akibat bentrok tersebut, belasan rumah warga dan kantor desa di Desa Hunut dilaporkan hangus terbakar. Untuk mengamankan situasi dan memadamkan api, ratusan aparat dari TNI Polri diterjunkan ke lokasi, serta 7 unit mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Terkait dengan penanganan kasus, kami saat ini sedang melaksanakan lidik. Mudah-mudahan ini segera cepat terungkap dan kami juga mengimbau kepada masyarakat bagi yang mengetahui terkait dengan kejadian penusukan bisa memberikan informasi terkait dengan kejadian tersebut, termasuk juga kejadian pembakaran yang tadi dilakukan. Tapi pada intinya juga kami mengharapkan baik itu dari warga yang ada di Unut, kemudian yang ada juga di itu, mohon saling menahan diri, saling menjaga Kamtipas yang ada tetap kondusif. Sementara itu, saudara, pasca bentrok antar warga desa di Ambon, Maluku, aparat gabungan TNI dan Polri terus berjaga di lokasi bentrok untuk mengantisipasi bentrok susulan. Selain aparat TNI Polri tetap berjaga di lokasi bentrok, Wali Kota Ambon mengimbau seluruh warga untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Selain itu, Wali Kota juga berkomitmen untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang terbakar akibat bentrokan. Yang kita sudah sementara data 17 rumah terbakar. Ada yang rusak ringan, kacanya pecah dan lain-lain. Saya pastikan pemerintah kota segera membangun kembali rumah-rumah yang terbakar. Karena itu jangan ada lagi yang memprovokasi, jangan ada lagi yang berupaya untuk memanas-manasi. Biarkan pemerintah bertindak untuk hal ini. Pengungsi sementara kita layani. Ada 200 lebih jiwa yang sementara kita tampung di Nania dan di Negeri Lama. Semua sementara ditangani langsung oleh Dinas Sosial Kota Ambon. Saudara, seorang polisi dari Satreskrim Polres Parepare, Sulawesi Selatan dikeroyok 7 pemuda. Akibatnya korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Kejadian itu terjadi dini hari saat korban mampir hendak menolong seorang warga yang jatuh di selokan Kelurahan Labukang, Kota Parepare. Namun saat itu 7 pemuda, 2 diantaranya anak di bawah umur, langsung mengeroyok korban hingga terkapar. Dari kejadian itu polisi langsung mencari dan menangkap 6 pelaku, 1 pelaku lainnya menyerahkan diri. Polisi masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif pengeroyokan terhadap anggota polisi. Sementara itu, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka serius yang dialami. Kan ya udah, nggak usah ikut campur. Akhirnya anggota ini mengaku, saya anggota Resmob. Ya kan, mengaku anggota Resmob, mereka ini mengatakan nggak ada urusan. Kemudian langsung 2 orang dari beberapa pemuda tersebut memegang korban dari belakang. Selebihnya itu langsung melakukan penganiayaan secara bergantian kepada anggota. Memukul muka korban, pipi korban, sampai bibirnya pun anggota ini pecah. Setelah itu mereka juga dipukul dari belakang. Kejadian tersebut, anggota langsung melapor ke Polres Parepare. Kami langsung tindak lanjuti dan mencari pelaku. Aksi baca puisi saat PKKMB di Universitas Negeri Gorontalo oleh Mapala dihentikan dosen lantaran menggunakan properti rokok. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo.
Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, baca puisi saat pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo dihentikan dosen. Penampilan puisi dari mahasiswa pecinta alam ini dihentikan Wakil Dekan 3 lantaran menggunakan properti rokok dan dinilai menyimpang. Aksi baca puisi salah satu mahasiswa baru dari Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo saat pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB terpaksa dihentikan Wakil Dekan 3 lantaran menggunakan properti rokok. Usai dihentikan, kedua belah pihak langsung bersitegang hingga menimbulkan perdebatan. Ketua Mapala mengaku cukup menyayangkan tindakan dari Wakil Dekan 3 ini. Jadi peristiwa itu terjadi saat pementasan puisi yang dilakukan oleh saudara Isal, yakni terkait dengan puisi tentang sajak pertemuan mahasiswa dan ada properti rokok, dan itu menjadi penyebab dari masalah itu terjadi. Dari situ Bapak Herson itu sudah mengarahkan saya untuk ke Isal untuk mematikan rokoknya, tapi tidak berhasil. Jadi Bapak Herson itu langsung datang dan suruh Isal matikan rokoknya. Sebenarnya kami tidak menerima hal itu, tapi itu sudah kami sampaikan langsung ke WD3 saat sudah di ruangan. Sementara itu, Dekan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo menilai pembacaan puisi sambil menghisap rokok dinilai telah menyimpang dari nilai edukasi meski dianggap sebagai properti. Sebenarnya ini tidak perlu sampai viral seperti ini, karena memang apa yang dilakukan dalam pementasan itu dari sisi edukatif memang agak menyimpang, ya. Masih banyak nilai-nilai yang bisa diangkat, apalagi dalam menghadapi mahasiswa baru, ya. Mereka senior-senior harus mengangkat lebih dominan kepada nilai-nilai yang mendidik, ya. Wakil Dekan 3 pun mengaku sebelum dihentikan, Ketua Mapala telah diingatkan agar pembacaan puisi mematikan rokok, namun tak digubris. Insiden itu bukan penghentian kegiatan, ya. Tetapi yang pertama saya berpedoman pada pedoman PKKMB secara nasional, kemudian di tingkat universitas ada sekian asas, salah satunya adalah asas edukasi, dan Mapala belum menaati asas edukasi karena properti penunjang di dalam sebuah penampilan dalam opening perform mereka saat PKKMB itu belum relevan dengan asas edukasi yang dicantumkan di dalam pedoman PKKMB. Nilai-nilai edukasi yang disampaikan ke Maba itu kita belum temukan, dan itu mereka sudah sepakati adalah sebuah kekeliruan. Kedua belah pihak pun telah berunding dan memberikan klarifikasi agar tidak memperkeruh kondisi. Akibat insiden ini, Mapala Fakultas Sastra dan Budaya diberikan sanksi berupa menyampaikan permohonan maaf, serta seluruh kegiatan harus dikoordinasikan dengan pihak fakultas. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, pemilik toko kelontong di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban peredaran uang palsu pecahan Rp50.000. Pelaku diketahui merupakan 2 orang wanita. Tak lebih dari 24 jam setelah mendapat laporan warga, polisi langsung menangkap kedua pelaku peredaran uang palsu pecahan Rp50.000. Modus pelaku dengan memanfaatkan kesibukan pemilik toko saat sedang melayani pembeli lain. Pemilik toko mengaku menerima uang palsu sebanyak Rp300.000. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksi dan uang palsu pecahan Rp50.000. Sementara itu, polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya. Uang palsu di Kabupaten Goa langsung mendatangi toko kelontong yang berada di Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan kami sudah mendapatkan pihak pertama yang melakukan peredaran uang palsu tersebut. Dan tentunya selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi untuk mengetahui siapa, dari mana sumber utama uang palsu tersebut. Untuk modus pihak pertama ini, terduga pelaku ini
Dia itu mendapatkan uang awalnya 500.000 dan selanjutnya pada esok harinya dia melakukan top up untuk melakukan pembayaran cicilan motornya. Untuk dugaan awal ini terduga pelaku tidak mengetahui kalau itu uang palsu, tapi kami akan melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi. Saudara, seorang calon penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penipuan tiket palsu. Tak hanya itu, korban mengaku dimintai uang oleh sejumlah buruh di pelabuhan. Dalam video amatir yang beredar, korban mengaku telah membayar Rp450.000 untuk tiket kapal rute Makassar tujuan Balikpapan. Dari kejadian itu, polisi langsung memanggil 3 orang buruh yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Namun, para buruh membantah adanya pungli. Mereka mengaku bahwa uang yang diterima dari calon penumpang merupakan biaya jasa angkut barang bagi 2 buruh. Namun, pihak penumpang pun mengaku tidak memiliki uang sebesar Rp450 dan hanya punya uang Rp200.000. Terkait video viral yang terjadi di Polres Pelabuhan, untuk yang ditujukan kepada buruh-buruh yang ada di dalam video tersebut, kami sudah memanggil dan meminta keterangan kepada mereka, dan mereka mengatakan bahwa keterangan yang ada di dalam video atau narasi tersebut itu kurang tepat. Jadi untuk jasa angkut terhadap 2 buruh ini yang sebanyak Rp450.000 itu adalah ongkos jasa angkut kepada mereka berdua. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.